Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaki Ikhwan Abdullah. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan video yang bersifat informatif mengenai kebijakan perlindungan perempuan dan tantangan penanganan kekerasan berbasis gender di DKI Jakarta tahun 2025. Topik ini sangat penting untuk kita bahas karena persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan sosial yang masih hangat untuk kita bahas dan juga berkaitan erat dengan isu kesetaraan gender serta peran negara dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Melalui video ini kita akan melihat bagaimana kebijakan perlindungan terhadap perempuan ini dijalankan dan juga dalam berbagai tantangan dalam implementasinya, serta bagaimana perspektif gender dan politik itu dapat memahami persoalan tersebut sehingga bisa didalami secara lebih komprehensif. Semoga dalam pembahasan ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai pentingnya menjaga lingkungan kita agar menjadikan lingkungan kita yang aman, adil, dan setara bagi perempuan. Mari kita simak pembahasan ini. Perlu teman-teman ketahui juga di mana kekerasan terhadap perempuan itu masih menjadi persoalan yang sangat serius di Indonesia. Karena fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, akan tetapi di sini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk upaya melindungi perempuan yang ada di Indonesia. Akan tetapi implementasinya di lapangan masih banyak kendala. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia dan merupakan kota metropolitan yang mempunyai dinamika sosial yang sangat kompleks, sehingga kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi di daerah seperti ini, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, seksual, ataupun kekerasan berbasis gender. Pembahasan ini perlu dikaji karena mengingat pentingnya untuk mendalami persoalan ini juga merupakan upaya kita semua untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender di Indonesia. Menurut catatan tahunan 2024 yang diluncurkan Komnas Perempuan pada tahun 2025, tercatat sebanyak 445.000 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 330.000 kasus merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka tersebut meningkat sekitar 14,17% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian, berdasarkan peluncuran catatan tahunan 2025 yang disampaikan dalam tahun 2026, jumlah kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2025 meningkat menjadi 376.000 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Kasus tersebut terjadi di ranah persoalan atau personal atau domestik. Dalam perspektif gender dan politik, negara memiliki peranan penting untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan melalui kebijakan publiknya. Sylvia Waldy telah mengatakan bahwa negara dapat memperkuat dan mengurangi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan melalui regulasinya dan sistem kelembagaan yang dibentuk. Namun, dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, perempuan masih berstatus di posisi yang lemah atau di posisi yang subordinat, di mana masih banyaknya diskriminasi, bentuk kekerasan terhadap perempuan itu
masih sering terjadi. Dengan demikian, persoalan kekerasan terhadap perempuan itu bukan hanya masalah individu saja, akan tetapi berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan politik yang membentuk relasi gender di masyarakat. Dari perspektif gender, akar persoalan masalah kekerasan terhadap perempuan itu tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Mungkin teman-teman juga bisa bareng-bareng kita analisis di mana budaya patriarki itu menempatkan posisi laki-laki dalam pihak yang lebih dominan, ya tentu saja. Dan sedangkan perempuan itu sering diposisikan menjadi peran domestik, ya, di mana memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pengambilan sebuah keputusan. Selain itu juga stereotip gender dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kekerasan, ya. Hal ini perlu teman-teman ketahui, dapat kita simpulkan juga menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya melalui regulasi semata itu kan, tapi juga memerlukan perubahan nilai dan budaya dalam masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian saya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan di DKI Jakarta telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Namun pada implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal, ya. Keberhasilan kebijakan itu dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan struktur birokrasi. Selain itu, faktor budaya patriarki dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender masih menjadi tantangan utama bagi kita semua dalam upaya perlindungan perempuan. Sebagai rekomendasi dan ajakan untuk kita semua dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, ya, tentunya diperlukan beberapa langkah penting yang sudah kami rangkum dalam penelitian ini. Yang pertama itu memperkuat koordinasi antara lembaga dan penanganan korban. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia seperti psikolog, konselor, dan juga pendamping hukum tentunya, agar korban ini merasa dilindungi, merasa aman, sehingga dia lebih luasa untuk menyampaikan atau melaporkan kejadian yang sebenarnya. Nah, yang ketiga itu mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan publik, lebih mementingkan atau lebih mengunggulkan gitu kan. Dan keempat, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentunya mengenai pentingnya kesetaraan gender melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Diharapkan dapat terciptanya lingkungan yang lebih aman, adil, dan setara bagi perempuan. Sebagai penutup, dapat dipahami bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan itu tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan dan regulasi semata, ya, tapi juga memerlukan dukungan dari berbagai aspek, dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga masyarakat, hingga partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu perubahan budaya mendukung kesetaraan gender juga menjadi faktor penting, ya, dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, melalui pemahaman yang lebih baik mengenai isu gender dan politik, diharapkan kita dapat berkontribusi lebih dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, ya, tentunya menghargai hak-hak perempuan serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Sebagai ucapan terakhir dari saya, yaitu kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan, melainkan bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan pembangunan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Demikian video informatif ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.